Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 10 ayat 31 dan 32 yang berbunyi, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah mulut orang benar mengeluarkan hikmat dan hal yang menyenangkan. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita untuk boleh hidup yang dipenuhi hikmat yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta dan Sang Pemilik atas hidup dan mati kita umatnya, di dalam hal mempergunakan lidah, bibir, atau mulut kita untuk mengeluarkan kata-kata. Oleh sebab itu kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kata-kata yang kita ucapkan mendatangkan kata-kata penuh hikmat, yang mampu dan bermanfaat mendatangkan kedamaian bagi para pendengarnya, dan yang merupakan kata-kata yang bisa dan dapat menghibur, menguatkan, menolong, atau yang memotivasi orang lain untuk mau hidup dalam naungan kasih yang berdasarkan hikmat atau yang berasal dari anugerah Tuhan Yesus Kristus, atau sebaliknya, kata-kata yang kita ucapkan masih melukai perasaan orang yang mendengarnya, atau kata-kata yang justru menghasilkan pertengkaran atau permusuhan. Sesungguhnya kata-kata yang kita ucapkan itu adalah merupakan produk atau hasil dari hati nurani atau hati sanubari kita. Apabila kita sudah menyadari sebagai pribadi orang yang mengaku, orang yang beriman percaya kepada Kristus, maka hati nurani, hati sanubari kita ini tentu saja sudah dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Maka apa yang kita ucapkan lewat lidah dan bibir serta mulut kita ini merupakan kata-kata yang penuh hikmat dari surga, yang akan mendatangkan damai sejahtera dan kebahagiaan bagi orang lain. Akan tetapi apabila kita masih akrab dengan kuasa roh jahat, kuasa setan-setan, di hadapan mata Tuhan yang maha melihat, di hadapan pendengaran Tuhan yang maha mendengar, maka hati nurani, hati sanubari kita itu belum diurapi oleh Roh Kudus, maka setiap ucapan kata dari lidah, bibir, atau mulut kita itu akan merupakan kata-kata kotor tanpa hikmat cinta kasih, malah hanya akan mendatangkan pertengkaran, permusuhan, sakit hati, atau kata-kata yang penuh kebencian, kejahatan, tipu muslihat, serta kata-kata yang menghilangkan damai sejahtera dan sukacita serta kebahagiaan orang lain. Sesungguhnya sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, tahap demi tahap pasti apabila kita mau untuk belajar taat dan setia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan langsung boleh menghasilkan buah-buah yang dihasilkan oleh pertolongan Roh Kudus. Kiranya hidup kita ini selalu penuh dengan hikmat Tuhan, penuh kasih, sehingga mampu mengucapkan kata-kata yang penuh hikmat, yang berasal dari Tuhan, penuh pengharapan yang membangun, yang menghibur, yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita kita sebagai umat milik Tuhan Yesus, yang penuh kasih terhadap sesama.
terlebih mengucapkan kata-kata yang lebih menyatakan tentang bagaimana harus menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu ingatlah apa yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang pada hari ini mau mengingatkan kami sebagai orang yang mau disebut sebagai orang benar. Maka lidah, bibir maupun mulut kami ini kiranya selalu mengucapkan maupun mengeluarkan kata-kata hikmat, hal yang dapat menyenangkan setiap pribadi kami maupun juga orang lain yang mendengarkannya terlebih dahulu, sehingga melalui apa yang kami katakan sebagai orang yang benar, yang hidup benar menurut kebenaran firman-Mu itu, tahu akan hal yang dapat menyenangkan. Tetapi apabila kami memang melakukan hal yang sebaliknya sebagai orang fasik, tahu kami hanya melakukan tipu muslihat, menghasilkan sesuatu yang bohong, yang dusta sifatnya di hadapan sesama umat manusia. Oleh sebab itu pada hari ini Bapa, kami sungguh-sungguh mau berserah terhadap pertolongan kuat kuasa Roh Kudus, agar semua yang boleh kami ucapkan dengan mulut kami ini adalah kata-kata yang berhikmat, mengabarkan, memberitakan tentang Tuhan dan Juru Selamat kami umat manusia satu-satunya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin.